Saat aku dan ayah pulang dari rumah sakit, tiba-tiba rumah sudah berantakan dan kotor seperti ada orang yang sudah masuk. Karena pintu depan dan pintu belakang sudah terbuka. Aku dan ayah coba menelusuri ke pintu belakang, tetapi tidak sampai keluar. Kami hanya melihat dari pintu dapur, sehingga jejak-jejak kaki berlumpur yang mengarah masuk ke dalam hutan. Namun, ukuran kaki ini lebih kecil dibanding manusia pada umumnya. Terlihat seperti jejak kaki anak umur 3 tahun. Aku pikir, mana mungkin ada anak kecil malam-malam di tempat seperti ini. Ayah terus menyoroti senternya ke dalam hutan. Kemudian aku panggil ayah. "Yah, ayo, kakak takut, besok aja kita cari." "Sebentar kak, tunggu." Karena aku sudah kesal melihat kelakuan ayah, lalu aku tarik tangannya. Tiba-tiba aku melihat raut wajah aneh mengerikan. Wajah dengan mata yang merah di balik pohon itu. Aku ingin segera memberitahu ayah saat itu, tetapi suaraku seperti tidak mau keluar, dan sialnya aku sulit bergerak. Badanku seperti mati rasa karena takut. Ternyata ayah juga cepat menyadari adanya sosok makhluk itu. Kemudian ayah arahkan senternya ke arah pohon tadi. Astagfirullahaladzim. "Kak, ayo cepat masuk, lari kak." Kemudian ayah berlari dengan menarik tanganku sampai aku terseret. Dengan cepat ayah menutup pintu dapur. Dengan napas yang masih ngos-ngosan, aku bertanya pada ayah, "Apa itu tadi ya?" Ayah menjawab seperti orang berbisik-bisik, "Pocong kak." "Pocong? Kenapa ayah baru takut sama pocong sekarang? Kemarin-kemarin, waktu kita antar adik berobat lewat jalan gelap, ayah gak takut tuh sama pocong. Padahal kita udah ketemu pocong 3 kali. Kemarin malam di jalan ya." Dengan suara tidak percaya, ayah menjawab, "Enggak ah, masa? Ayah cuma lihat bola api muter-muter di depan. Ibumu juga tidak bilang apa-apa soal penampakan di jalan. Itu artinya cuman kakak yang melihat sosok-sosok hantu di sepanjang perjalanan itu." Ayah menjawab, "Iya kak." Ayah malah tertawa geli. "Kak, ayah minta maaf ya, udah bawa kamu, ibu, sama adik ke situasi kayak gini. Sebetulnya ayah gak mau. Ayah merasa bersalah, gak ada pilihan lain." Aku menjawab dengan lirih, "Gak apa-apa ya." Belum selesai aku berbicara, tiba-tiba terdengar suara di atas atap plafon rumah. "Yah, apalagi itu?" "Ayah gak tahu kak, tunggu sini, ayah periksa dulu." "Gak usah ya, biarin aja." "Kak, kalau sampai dia turun lewat lubang, lebih bahaya kak. Mending ayah periksa di atas." "Ya udah, tapi kakak ikut." "Ya udah, ayo." Aku mengikuti ayah di belakang. Aku kira di dalam rumah aku sudah merasa aman. Ternyata tidak. Kemudian ayah bergegas mengambil senapan. Di atas plafon rumah ini ada satu bagian kotak yang berlubang di bagian atasnya yang tidak diberi plafon. Kemudian ayah akan melihat apa yang ada di atas plafon rumah lewat plafon itu. Kemudian ayah mengambil tangga dan mengarahkan senter ke atas plafon yang gelap. Ayah terkejut, spontan langsung loncat dari tangga dan menarikku keluar ke pintu depan, dan kami berdiri di halaman rumah. Aku tidak akan bertanya apa yang barusan dilihat ayah di atas
atas plafon. Tidak akan aku tanyakan, karena aku tahu itu bukan sesuatu yang bagus. Karena ayah hanya diam, seperti shock di atas apa yang dia lihat tadi. Aku memanggilnya. "Ya, memang kita mau berdiri di sini terus?" "Enggak, Kak," dengan wajah masih menghadap rumah. Kemudian ayah berjalan ke arah sebelah rumah. Aku bertanya, "Loh ya, kita mau kemana malam-malam gini?" Kemudian ayah berjalan ke tanah lapang tempat aku biasa bermain saat siang hari. Saat sampai tanah lapang, ayah berhenti. Kemudian terduduk. Pandangan mata ayah dari tadi hanya menatap kosong ke arah rumah. Sementara aku terpaku dengan indahnya kunang-kunang. Ternyata di luar, saat malam hari tak kalah indah. Saat aku sedang asik bermain kunang-kunang, sedangkan ayah terlihat sibuk membuat api. Setelah api jadi, ayah pergi ke arah kebun jagung dan mengambil jagung. Ayah maling jagung? Gak apalah, 2 buah mah. Yang punya gak bakal miskin. Lagian ini kan kebun jagung puluhan hektar. Kamu lapar juga kan? Iya ya. Sambil membakar jagung, ayah bercerita masa lalunya saat pertama kali ketemu ibu. "Kak, tahu nggak?" "Nggak tahu lah, apa ya?" "Dulu pas pertama kali ayah bertemu ibumu, ayah datang ke rumah ibumu pakai sepeda butut ini." "Haha, ayah dicuekin sama kakekmu karena waktu itu ada laki-laki lain yang bawa mobil ke rumah ibu. Ibu maunya aja sih sama ayah. Dikasih apa emang?" "Ih, ayah gak tahu, ayah ganteng kali," kata ayah lalu tertawa terbahak-bahak. Kak, kamu lihat deh rumah itu. Lihat di bagian belakang." Ayah menunjuk bagian belakang dengan hutan. "Iya ya, kok kayak ada anak kecil lagi lari-lari ya? Ada 2, ada 4 ya. Ih, serem." Dengan bulu kuduk berdiri, aku berdiri dekat ayah. "Mungkin itu, Kak, jejak kaki yang kita temuin ke arah hutan tadi. Ya, anak-anak kecil itu." Tapi ayah merasa aneh. Kenapa hanya rumah itu yang seperti jadi pusatnya? Kita berdiri di sini lebih tenang. Apa mungkin hutan belakang rumah itu ada sesuatu? Pertanyaan itu membuatku penasaran juga. Gimana, Kak, kalau kita lihat ada apa di hutan belakang rumah sekarang ya? "Ya enggak lah. Kamu mau diseret kuntilanak masuk hutan malam-malam? Gak lihat apa? Hantu segitu banyaknya jenisnya gak jelas." "Iya ya, besok aja, kakak juga takut." "Ya udah, kakak tidur." "Haha, tidur di mana?" "Di rumah ya. Malam ini kita di sini aja dulu sampai besok pagi," jawab ayah. Aku sebenarnya tidak mau tidur di tempat seperti ini. Hanya aku sudah tidak kuat menahan rasa kantuk. Rasa takutku kalah dengan rasa kantuk. Bahkan gigitan nyamuk tidak terasa. Tidurku tidak terlalu nyenyak karena suara-suara dalam hutan sudah mulai terdengar. Ayah masih waspada dan terjaga. Pukul 5 pagi, udara di luar begitu dingin dengan kabut tebal. Jarak pandang jadi terbatas. Aku terbangun, tapi aku lihat ayah tidak ada. Aku berteriak, "Ayah, ayah!" Aku berjalan ke arah rumah. Samar-samar aku lihat ada orang berdiri di belakang rumah. Tapi itu bukan ayah. Aku yakinkan diriku lagi, ternyata benar bukan ayah. Orang asing itu berjalan ke arahku. Aku berlari ke arah sebaliknya dengan cepat, masuk ke arah kebun-kebun jagung. Dengan perasaan panik, aku terus berlari. Saat itu juga, dengan perasaan panik, aku terus berlari. Saat itu yang aku pikirkan, menjauh dari orang asing itu. Aku berlari tanpa arah dan entah tujuan kemana. Dalam keadaan panik, aku hanya bisa berlari jauh.
dari orang asing tadi. Tapi di sisi lain, pikirku bercampur tentang keberadaan ayah dan tiba-tiba hilang secara misterius. Di mana sebenarnya ayah? Tidak ada waktu untuk menangis, walaupun aku sangat dingin. Ladang jagung ini sangat luas. Aku bisa berlari dan bersembunyi secara acak. Mungkin aku akan aman di sini. Terlebih kabut masih tebal. Mustahil orang itu bisa tahu aku di sini. Aku berhenti sebentar, mengatur nafas. Andai aku disuruh berlari lagi, mungkin aku akan pingsan. Tidak lama aku berhenti, kurang lebih 2 menit. Ternyata perkiraanku salah. Terdengar suara langkah laki-laki mendekat. Orang asing tadi seperti mencari sesuatu dengan parang panjang di tangannya. Jarak kurang lebih 200 meter dariku. Dia membabat semua batang jagung yang ada di depannya. Kakiku gemetar dan aku tidak mau lagi dikejar seperti hewan buruan. Orang asing ini tingkahnya seperti tidak waras. Di tengah rasa panik, terdengar suara ayah memanggilku dengan berteriak, "Kak, Kak." Karena mendengar suara teriakan ayah, orang asing ini berbalik menuju ke arah suara ayah. Dengan cepat, aku pun berlari ke arah ayah. Aku melihat ayah dan orang asing ini sudah saling berhadapan-hadapan. Ia sudah siap dengan senapannya ditodong ke kepala orang asing itu. "Mundur, Pak, mundur," saya bilang, teriak ayah. "Buang barangnya. Kalau tidak saya tembak." Saya tidak segan kalau harus meledakkan kepala bapak. Senjata yang ayah pakai, shotgun, dengan peluru kaliber besar, cukup untuk menghancurkan kepala manusia hingga keluar isi otak. Orang asing itu mundur beberapa langkah, tetapi tidak bicara sepatah kata pun. Orang seperti itu bisu, tapi tatapan membunuhnya sangat tajam. "Yah," panggilku, "tunggu di situ, Kak, jangan ke sini." Saat ayah menoleh ke arahku, ayah sedikit lengah. Orang asing itu mengambil kembali barangnya dan ditebaskan ke lengan ayah. "Duar!" Terdengar suara senapan. Ayah menembak kaki orang asing itu di bagian sebelah kanan. Orang asing itu tersungkur, tapi masih bergerak. "Ayo, Kak, lari cepat. Kakak udah gak kuat ya, lemes, capek. Ayo, ayah gendong pakai punggung ayah." Ia berlari sambil menggendongku sampai aku dan ayah keluar dari ladang jagung. Ayah berlari ke arah kampung depan. Aku lihat tangan ayah terkena sebetan parang cukup parah. Aku rasa sudah cukup aman. Aku menyuruh ayah berhenti untuk melihat luka robek di lengan ayah. Darahnya belum berhenti keluar. Aku mencari daun pakuasi di semak-semak untuk mengobati luka ayah. Lalu aku tempelkan ke lukanya. Aku khawatir ayah kehabisan darah. Aku buka bajuku dan merobeknya. Kemudian aku ikatkan ke lengan ayah. Yang penting darahnya tidak terlalu banyak keluar. Kalau ayah sampai pingsan, situasi bisa tambah kacau. Dalam perjalanan menuju kampung, aku bertanya pada ayah, "Yah, dari subuh kemana kok hilang?" "Subuh tadi ayah lihat orang tadi yang ngejar kamu. Dia diem aja gak gerak. Kira-kira 1 jam terus ayah semperin. Dia lari ke arah sungai. Pas ayah balik lagi, kamu gak ada." Ayah heran orang itu bisa ada di sini ngejar kamu. Ayah seperti kecolongan. Bahaya banget itu orang. Lelah kami berjalan, kampung depan terlihat. Di jalan kami bertemu Pak RT yang sedang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Pak RT melihat aku dan ayah dari kejauhan, kemudian mendekat. "Astagfirullah, Pak Hendra, kenapa, Pak?" tanya Pak RT. "Tadi ada musibah, Pak, di rumah," jawab ayah. "Ya sudah, ayo, mari, Pak, kita lekas ke rumah saya dulu, kita obati lukanya," ajak Pak RT. Sampainya di rumah, Pak RT berteriak memanggil istrinya. "Bu, tolong ambilkan kotak obat, Bu, cepat." "Loh, itu Pak Hendra kenapa, Pak?" tanya Bu RT. "Sudah, Bu, jangan banyak tanya dulu, lekas ambil kotak obatnya." "Oh iya,
Dulu waktu ayah seorang pengusaha ternak ayam, Pak RT ini membantu usaha ayah. Setelah perban yang aku buat dari baju robek tadi dibuka dan akan diobati, ternyata luka ayah cukup dalam. Harus dijahit, tidak cukup dengan obat biasa. Pak Hendra, tunggu sini, saya panggil dokter dulu ke puskesmas. Baik Pak RT, terima kasih. Dan maaf merepotkan Pak RT. Pak Hendra ini kayak sama siapa aja. Setelah dokter datang, luka ayah dijahit. Lalu dokter bertanya, Pak, kok bisa luka di lengan gini? Kemudian ayah menceritakan penyebabnya secara rinci. Pak, lebih baik tidak usah kembali ke rumah itu. Pindah saja. Dulu ada satu keluarga tinggal di sana, semuanya meninggal dibunuh dengan kepala terpenggal. 4 anaknya, ibu dan bapaknya. Jelas dokter. Semuanya dikubur di belakang rumah tanpa kepala. Di sekitar hutan, pelakunya sampai sekarang masih misterius. Kami warga desa coba memagari akses jalan ke arah rumah itu, tapi semua saja dirusak, entah oleh siapa. Lanjut dokter. Ayah kaget mendengar cerita dokter. Ia tidak menyangka kalau selama tinggal di sana, keluarganya terancam keselamatannya. Jadi belakang rumah itu kuburan, Pak? Tanya ayah. Betul Pak Hendra. Pak dokter pamit untuk pulang. Pak Hendra, jangan lupa minum obatnya. Nanda, kamu ingetin ayahmu untuk minum obat ya. Baik Pak, terima kasih Pak dokter. Menjelang malam, pukul 6 sore, kami masih berada di rumah Pak RT. Beliau mengajak kami sholat maghrib. Kemudian tahlilan ke tempat almarhum anak kecil yang minggu lalu tenggelam di sungai. Setelah pulang tahlilan, ayah hendak pamit ke rumah sakit. Pak RT, iya Pak Hendra, saya mau pamit ke rumah sakit, nengok istri dan anak saya. Apakah sebaiknya besok saja Pak? Ini kan sudah malam. Bahaya Pak, jalanan sini kalau malam-malam. Bapak juga tahu kan seperti apa. Apa saya tidak merepotkan Bapak? Pak Hendra ini, kita kan sudah seperti saudara Pak. Waktu saya susah dulu, yang bantu Pak Hendra sekeluarga. Kita ngopi saja Pak, kalau enggak biar rileks. Ayah menjawab, boleh Bu, bikinin kopi 2 ya, sama susu buat Nanda. Iya Pak, Ibu buatin, tunggu sebentar ya. Pak, sebetulnya keluarga yang menempati rumah itu dibunuh oleh siapa dan dari mana mereka berasal? Tanya ayah. Sejujurnya sampai sekarang kasus pembunuhan itu masih menjadi misteri. Walaupun sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, tidak terungkap dalangnya siapa. Dari data yang keluarga itu berikan, seperti kartu keluarga dan KTP, keluarga itu berasal dari Kota Bumi, Lampung Utara. Lalu Pak RT mengambil dokumen dan foto album dari lemarinya. Nah ini Pak, saya temukan foto album keluarga itu dan dokumen-dokumen di rumah itu. Ayah membuka album foto keluarga itu. Ayah terkejut saat membuka lembaran album karena menemukan 2 foto. Keluarga itu sedang berfoto di depan rumah tua itu. Di satu foto ayah menemukan sesuatu yang janggal. Di foto itu tampak seseorang asing sedang berdiri jauh di belakang, tapi wajahnya samar-samar, tidak terlihat begitu jelas, entah manusia atau penampakan hantu. Pak RT melanjutkan obrolannya. Dulu Pak, di kampung ini sempat ramai oleh seorang dukun yang dituduh tukang santet. Dukun itu bernama Mbah Slamet. Ada warga yang perutnya kemasukan paku, silet, jarum, sampai meninggal. Karena Mbah Slamet satu-satunya dukun di sini, makanya beliau yang dituduh. Suami dan istri Mbah Slamet. Namun warga sudah keburu menghakimi tanpa bukti. Suami dan istri Mbah Slamet, warga memukulinya ramai-ramai, membakarnya hidup-hidup, melempari kepalanya dengan batu.
kemudian memotong kepala Mbah Slamet dan istrinya, lalu dibuang entah kemana. Tapi anak laki-laki Mbah Slamet berhasil kabur ke hutan, sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Lalu jasadnya kemana, Pak? Tanya ayah. Dari pengakuan warga, mereka menguburnya di belakang rumah yang Pak Hendra tempati itu, jawab Pak RT. Ayah mengelus dada, tidak percaya apa yang barusan dia dengar. Kalau Pak Hendra sering dengan suara jeritan wanita di hutan belakang rumah malam hari sekitar jam 12 lewat. Coba Bapak lihat di kuburan paling ujung. Itu kuburan sudah lama, kuburan tua. Nisan batu bagian atas kuburan itu sudah bolong. Kalau malam terlihat merah menyala seperti api. Ayah bertanya, merah menyala? Maksudnya bagaimana, Pak? Saya tidak bisa menyimpulkan pastinya, Pak. Yang saya yakini menurut saya itulah siksa neraka. Suara jeritan dalam kubur dan kuburan yang merah menyala seperti tanda seseorang sedang menerima siksa kubur. Nauzubillah min zalik, saya tidak kenal siapa pemilik makam itu. Yang pasti bukan warga sini. Lokasi itu auranya memang sangat negatif, tidak bagus buat manusia. Kata Pak Ustadz yang pernah ke sana, di bagian belakang rumah itu gerbang dimensi gaib. Tidak heran kalau banyak makhluk tak kasat mata berkumpul di situ. Ayah tercengang. Betapa tidak percaya rumah yang kami tempati ada lebuangan mayat-mayat dan arwah penasaran. Aku sampai bergidik ngeri, berinding. Aku bilang ke ayah, "Yah, takut. Jangan balik ke sana lagi ya." Tapi Kak, barang-barang kita masih tertinggal di sana. Mau tidak mau kita harus ambil. Pokoknya kakak gak mau ke sana lagi. Ya udah kalau gitu ayah sendiri aja. Ayah tuh ya, kalau dikhawatiri malah menantangi. Kalau kenapa-kenapa gimana? Kasihan adik sama ibu kalau ayah sampai ada apa-apa. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Pak RT menyuruh aku dan ayah istirahat. Sudah malam, ayo istirahat. Pak RT ngantuk. Iya Pak, Anda juga ngantuk, tapi kayaknya gak bisa tidur habis dengerin cerita Pak RT. Tenang Nan, di sini aman kok. Jauh dari rumah itu jaraknya 5 kilo. Saya kecapean kalau jalan dari sana ke sini, pikirku. Pak RT ngelawak malam-malam. Esokan paginya selesai sholat subuh di masjid, aku dan ayah berpamitan dengan Pak RT hendak ke rumah sakit. Selesai pamit, kami berjalan kaki sebentar ke arah jalan depan. Aku tanya ayah, "Ya, emang mau jalan kaki ke rumah sakit?" "Ya enggak lah Kak, rumah sakit kan jauh, capek kalau jalan. Sepeda ayah kan ketinggalan di rumah setan sana." Tak lama kemudian sebuah truk melintas. Ayah memberhentikan dan izin menebeng. Setelah diperbolehkan, kami naik di bagian depan. Sopir truk bertanya, "Mau kemana Pak?" Ayah menjawab, "Mau ke rumah sakit Pak, nengok anak sakit." "Emang Bapak tinggal di mana?" "Saya tinggal di rumah dekat hutan Pak." Kemudian sopir terdiam dan tidak nanya-nanya lagi. Saat itu jam 5:15 pagi. Masih gelap dan kabut tebal yang menghalangi jarak pandang samar-samar. Aku melihat bungkusan putih seperti manusia yang sedang melompat-lompat di lebatnya kebun karet yang gelap. Pikirku, ada pocong pagi-pagi begini. Baru aku tahu pocong bisa muncul dan timbul dari dalam tanah dan melompat sejauh 5 meter. Kalau melompat, ya kakak tadi lihat pocong di kebun karet pinggir jalan. Kok subuh-subuh gini masih ada ya? Ayah menjawab, "Habis pulang dari diskotik kali Kak pocongnya. Kesiangan pulangnya dia." Ia tertawa geli dan ketawa menyedihnya yang setelah aku dan ayah sampai di rumah sakit. Kemudian kami turun, tak lupa mengucapkan terima kasih pada sopir. Mataku tertuju pada ruang yang bertuliskan kamar jenazah.
dengan logo dan warna merah di bagian depan pintunya. Alasan kenapa aku tertarik adalah ada orang yang sedang menangis dalam kamar jenazah itu, seperti seseorang yang sedang menangisi kepergian keluarganya. Aku buka pintu ruangan kamarnya, tercium aroma amis darah yang sangat menyengat, membuatku mual dan ingin muntah. Lalu aku hampiri orang yang menangis tadi. Aku lihat wajah jenazahnya ternyata sama dengan orang yang menangis. Aku berpikir positif dan tetap tenang. Aku melangkah mundur dan membuka pintu agar aku bisa keluar. Tapi naas, pintu macet tidak bisa dibuka. Orang yang sedang menangis tadi coba menghampiriku. Aku tahu dia bukan manusia. Masalahnya dia tidak berjalan dengan kaki tetapi mengambang. Dia adalah arwah dari jenazah tadi. Aku panik, gemetar, darah naik ke kepala. Mukaku pucat. Tiba-tiba ayah membuka pintu ruang jenazah dari luar. Sekejap mata arwah tadi hilang. "Kak, kamu ngapain? Masuk kamar jenazah, nyari apa?" Anu, tadi ada orang nangis di dalam, makanya kakak samperin," tanya ayah. Mana ada orang?" "Gak ada kok." "Aduh, kakak ini ada-ada aja kelakuannya. Ibu ma adek dan nungguin kamu tuh dari tadi. Kangen ma kamu katanya." "Ya, ayo." Saat aku menengok sekilas lagi, arwah tadi kembali seperti semula, tapi sempat melihat ke arah, lalu kembali menangis di depan jenazahnya sendiri. Setelah aku keluar dari kamar jenazah, aku masuk ke ruangan tempat adik dirawat. Ibu dan adik menyambutku. Ibu bertanya kepadaku, kakak gimana, senang hari ini?" "Senang apanya bu, kebalikannya malah." "Sudah makan kakak kan?" "Sudah bu, tadi pagi makan di tempat Pak RT." Kemudian ibu bertanya pada ayah, "Loh, ya emang ada apa sih? Terus tangan ayah kenapa?" "Tadi kebacok waktu nyari kayu." "Gak masuk akal ya ceritamu. Kebacok kok di atas lengan? Ya namanya juga musibah." Pukul 8 malam, ayah memberitahu ibu kalau harus mengambil barang-barang kembali ke rumah. "Sama siapa ya ke sana? Apa enggak lebih baik besok pagi aja ya? Nanti ayah ajak warga kampung bu. Kalau siang nggak bisa, warga pada kerja. Bahaya sebenarnya kalau sendirian ayah ke sana. Takut sebetulnya. Tapi barang-barang yang penting aja ya yang diambil, biar cepet-cepet lah beres, biar kita bisa cepat pindah." Ayah kemudian pergi kembali ke rumah tersebut tanpa aku. Waktu menunjukkan jam 12 malam. Aku belum bisa tidur. Aku juga lihat ibu belum tidur. Mungkin ibu khawatir dengan ayah. Aku sebetulnya sangat membenci rumah sakit. Tidak nyaman berada di sini lama-lama. Karena rumah sakit selalu identik dengan suasana seram. Aku pikir, kenapa sih rumah sakit itu tidak dicat warna pink, kemudian digambar-gambar kartun agar suasananya ceria. Apalagi ini rumah sakit tua yang dinding-dindingnya usam dengan cat yang sudah mengelupas, bau amis darah yang tajam. Aku bosan, ingin jalan-jalan keluar sebentar. Aku keluar, berjalan-jalan di lorong rumah sakit yang gelap dengan lampu redup menyala. Mungkin lampunya mau putus, pikirku. Di salah satu ruangan rumah sakit, aku mendengar suara arangan atau rintihan yang menyeramkan, mengganggu suasana hening. Suara yang membuat bulu kudukku berdiri. Aku sangat ingin mencari suara-suara yang persis di rumah lama itu. Suara yang menyiksaku selama berhari-hari. Kalian mau tahu itu suara apa? Pertama, aku ingin bertanya dengan kalian, apakah kalian sudah cukup umur untuk mengetahui apa yang barusan aku lihat? Suara itu, dengarkan dengan baik-baik, dengarkan dengan jiwa-jiwa yang kelam.
namun tidak suram. Suara arangan wanita seperti kesakitan yang tidak wajar. Mari ikuti aku. Aku akan mengajak kalian lebih jelas mendengar suara mengerikan itu. Aku mendekat, makin mendekat. Lalu aku putar gagang pintu perlahan. Dan dengan lembut aku dorong. Oh Tuhan, aku tidak menyangka apa yang barusan aku lihat. Aku melihat sepasang manusia yang sedang bergulat mengadu alat kelaminnya. Sepasang sejoli ini melihatku. Mereka terkejut, tersentak, terperanjak dari tempat tidur, berusaha menutupi bagian kelamin bawah, masing-masing menggunakan spray. Karena mereka sudah setengah bugil, pasangan lelaki bertanya padaku, "Woi anak kecil, ngapain di sini malam-malam?" Aku jawab, "Maaf pak, saya kira tadi si mbaknya sedang butuh pertolongan karena dia seperti kesakitan." Mengerang hebat. Pasangan wanita, "Kamu sih mas, kok gak kunci pintu sih?" "Mas lupa sayang, maaf." Wanita merajuk, si pria coba membujuk. Pertarungan biadab yang telah menodai mata dan sifat polosku mereka akhiri dengan tanpa bersalah di hadapan seorang anak kecil yang bisa saja masa depannya hancur karena adegan senonoh yang tak layak. Aku pun pergi dengan muka pucat dan kaki gemetar menuju ujung lorong rumah sakit. Di ujung lorong rumah sakit tidak kalah parah keadaannya. Di ruangan itu berantakan, banyak sampah-sampah bekas jarum suntik dan bekas kantong-kantong darah, pisau-pisau yang masih dilumuri darah, dan mayat yang sepertinya dia meninggal karena gagal dioperasi. Dilihat dari tulisannya, ini kamar operasi. Dokter di rumah sakit ini jorok sekali, pikirku. Aku amati mayat itu sudah ditutupi oleh kain putih yang di bagian kepalanya terdapat banyak darah. Kali ini aku tidak akan masuk, aku hanya melihat dari luar jendela. Aku tidak mau kejadian subuh tadi terulang. Aku amati dari dalam tubuh mayat keluar seperti asap berwarna putih. Asap putih ini keluar ke arah atas dengan perlahan, meninggalkan mayat yang terbujur kaku. Aku begitu serius mengamati. Tiba-tiba ada yang menempuk punggungku dari belakang. Blok. Aku kaget. Aku menengok ke belakang, ternyata Pak Dokter. "Lagi apa malam-malam di sini?" tanya Pak Dokter. "Saya lagi nunggu adik ipar di kamar nomor 69. "Ya sudah, lekas kembali jagain adikmu. Jangan keluar malam-malam." Aku kembali ke kamar tempat adik dirawat. Ibu masih belum tidur juga. Aku lihat. "Kok belum tidur?" tanyaku. "Iya kak, ibu khawatir sama ayahmu. Takut kenapa-kenapa." "Kamu kenapa kak? Kok mukanya pucat gitu kayak habis lihat setan?" Pikirku, ini lebih buruk daripada lihat setan. Aku coba tenangkan rasa khawatir ibu. "Tenang aja bu, ayah gak bakal kenapa-kenapa. Kan ramean ke sana." "Iya juga sih kak. Ya udah, yuk tidur kak."